Oke, next lagi Mas. Langsung ke waktunya sudah ke domain-domain. Oke, stop dulu situ. Stop. Naik satu level. Naik lagi. Satu lagi. Satu lagi. Bukan. Satu lagi. Kebijakan. Bukan. Mundur. Oh, nah. Baik Bapak Ibu, kita coba lihat di sini untuk menyamakan persepsi Pak. Kaitannya sama kegiatan dan barang bukti. Ya. Tadi faktor non teknis, pastikan peta rencana Bapak Ibu semua sudah di SK-kan, sudah clear, dan sudah direview jika ada kegiatan baru yang dimasukkan. Jadi sebaiknya kan seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan domain kematangan. Jadi yang namanya kematangan itu kan semakin matang. Semakin matang itu adalah continual improvement, itu namanya matang gitu ya. Jadi kalau hari ini saya bisa masak enak, besok enak banget, belajar lagi dievaluasi, besok wah sampai akhirnya buka restoran. Itu semakin matang saya cara masak saya gitu ya. Kalau bisa saya bisa masak gitu ya. Nah, sama kebijakannya semakin matang. Logiknya gampang ya Pak Bapak Ibu ya. Kebijakannya semakin matang. Kalau kita nomor satu, nanti silakan berkomentar. Ini teman-teman dari Kalimantan Timur rata-rata sudah 3, 4, bahkan Balikpapan sudah sampai ke level 5. Ya, sudah satu-satunya yang level 5 hanya Balikpapan. Yang lainnya 3, bahkan ada yang 1 dan 2. Ini kita bisa belajar bersama-sama. Untuk masalah kebijakan, ya memang orientasinya adalah perbuk perwali, ya yang sudah ditetapkan, gitu ya. Kita lihat untuk level 1 masih bersifat draft atau konsep atau belum ditetapkan. Jadi kalau nomor 1 belum ditetapkan itu masih 1, belum ditetapkan menjadi sebuah perbuk atau perwali, atau masih lagi dipikir, gitu. Masih dipikirin gitu ya, itu draft gitu ya, atau masih di konsep, itu adalah level 1. Mungkin buat teman-teman Mahakamulu itu yang terjadi saat ini gitu ya Pak. Kemudian nomor 2, level 2 itu sudah terdapat kebijakan sebagian Pak. Sebagian itu ada 2 ceritanya. Kalau Bapak sudah pakai perbuk perwali, nggak ada masalah. Sebagiannya dalam lingkup lewat ya. Karena konteksnya adalah saat sudah menjadi perbuk atau perwali, berarti berlaku menyeluruh di seluruh OPD. Itu makna perbuk perwali. Tapi kalau masih SK Kepala Dinas, itu hanya berlaku di Kepala Dinas saja. Jadi makna sebagian itu satu di lingkup implementasinya. Tapi kalau udah perbuk perwali, sudah lewat. Biasanya itu masalah muatan, isinya nggak sesuai dengan yang diminta di panduan Kemenpan. Jadi ada 2. Kalau sudah jadi perdu perwali, lingkupnya sudah nggak ada masalah. Berarti problem Bapak kalau masih di level 2 adalah sebagian. Sebagian itu adalah dari panduannya. Kalau kita bicara masalah apa namanya, mohon maaf, tulisan saya masih kementerian, harusnya diganti dengan pusat dan daerah. Kaitannya dengan peta rencana, apa sih isinya peta rencana? Mungkin tidak memaktub seluruh yang ada di panduannya. Nomor 3, sudah terdapat kebijakan, anggaplah perwali, gitu ya. Semuanya sudah lengkap, itu berarti Bapak level 3. Berarti teman-teman yang level 3 itu berarti sudah lengkap. Nah, yang 4 adalah sudah dijalankan. Ada bukti dijalankan. Peta rencana dijalankan, kemudian arsitekturnya dijalankan, kemudian pembangunan aplikasi yang berbasis SDLC dijalankan, ya, dan sudah dilakukan proses review. Nomor 5 adalah tindak lanjut, bahwa hasil reviewnya sudah dilakukan aksi berikutnya. Itu berarti Bapak Ibu berada di level 5. Berarti kalau kita belajar dari Balikpapan, seperti yang disampaikan kemarin dalam presentasi hari kemarin, di level 5 itu berarti sudah ditindaklanjuti hasil evaluasinya. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, kalau nanti untuk menjelang Mei tadi, bagi yang level 3, ya silahkan lakukan proses review ataupun evaluasi untuk bisa naik ke level 4. Lakukan review. Dan ada bukti dokumen reviewnya. Mana yang direview, pada pasal berapa, pada ayat berapa.
Ya, di review itu ada dua konteks, dari sisi kontennya sama di sisi penerapannya. Ya, di reviewnya. Oh, ternyata ini ada kendala di sini, maka ada catatan reviewnya. Maka akan ada dokumen review kalau kita belajar dari Balikpapan yang sebelumnya. Mungkin di tahun ini kalau Bapak dari 3 ke 4 tidak bisa langsung ke 5 ya. Karena mungkin butuh waktu untuk mengeksekusi hasil reviewnya sebagai TL, sebagai tindak lanjutnya. Mungkin di tahun depan kita baru akan matang di level 5. Ya. Bisa 4 semua Pak kira-kira? Bisa dong. Ya. Review harus ada dokumennya. Bapak review pasal demi pasalnya, Pak. Pasal demi pasal Bapak review. Dan hasil reviewnya didokumentasikan. Ya, tapi tentu ada fase yang namanya diterapkan. Mana barbuknya bahwa regulasi ini dijalankan, baik bentuk notulensi, baik bentuk screenshot, atau mungkin bentuk foto dan sebagainya. Itu bisa dicantumkan di sana. Ada pertanyaan Pak di domain 1 untuk bisa semua di atau misalkan naik 1 grade dari yang 2023, 2 ke 3, 3 ke 4, atau bahkan 4 ke 5. Udah mentok nih Pak. Ya, monggo silakan Pak. Ada mic? Kebijakannya Perbu Perwali harus berisikan 10 itu. Di dalamnya ada pasal-pasal yang sudah ada panduannya seperti yang di panduan Kemenpan. Untuk sampai ke langsung aja Pak Ya, monggo silakan Pak. Kalau sampai ke level 4 itu reviewnya sudah ditetapkan atau masih dalam bentuk draft? Ditetapkan Pak, semuanya. Semua sudah ditetapkan, sudah terdokumentasikan, tapi belum dijalankan sebagai TL. Jadi reviewnya tadi sudah ditandatangani, hasil reviewnya sudah ditetapkan, itu di level 4. Jadi walaupun misalkan kami di Kominfo sudah menyampaikan ke bagian hukum belum menyelesaikan penandatanganan ke kepala daerah, itu masih level 3 ya? Betul, belum. Makanya memang di sini kan butuh kolaborasi tadi. Seperti teman-teman tadi, udah bikin tapi susah banget sih dapat legalitas SK segala macam kan. Bisa nggak sih diduluin? Tapi kalau dulu kan semua juga minta diduluin kali Pak. Nah ini tinggal bagaimana teman-teman di hukum untuk bisa melicitkan itu. Biasanya informasi dari bagian hukum kita kalau produk ini sampai ambil Kemenkumham di provinsi Pak. Oh, Jadi enggak. Kalau review sifatnya SK saja Pak, tidak sampai ke Perbum lagi Pak. oh, Review kan ini Pak. Review, bukan berarti Perbumnya baru, tapi ada attachment lampiran reviewnya yang sudah ditetapkan. Betul. Berarti bukan perubahan produk ya Pak? Oh bukan, reviewnya, tapi hasil reviewnya sudah ditetapkan sebagai bentuk tambahan lampiran. Kan kalau lampiran tidak perlu mengubah sampai ke sana-sana Pak. Terima kasih Pak. Iya betul, SK-nya untuk review itu. Silakan. Pak, Ada lagi? izin Pak. Kayaknya saya sambil turun aja Pak, lebih enak saya keliling-keliling Pak. Daripada saya duduk di depan sendiri. Oh iya. Sambil saya jalan-jalan. Iya. Silakan. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Pak Landi, sebelah kiri Pak. Gimana? Oke sih, saya jalan aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Andi, Ya. saya Rehan dari Kominfo Balikpapan. Ya. Saya juga ingin memberikan pertanyaan, namun saya menindaklanjuti tadi pertanyaan mengenai kebijakan ya Bapak ya. Ya. Mohon izin Pak, berdasarkan pengalaman kami Ya. untuk melakukan review atas kebijakan SPBE ini, di awal tahun 2019 ini saya story aja ya Pak ya, cerita story lah bagaimana pengalaman Balikpapan itu melakukan review. Jadi pada saat tahun 2019 kami menetapkan peraturan wali kota berkaitan dengan SPBE, di mana pada saat itu SPBE indikatornya tidak sebanyak yang sekarang. Kemudian ada perubahan pada saat kami melakukan review, ada perubahan lagi dari 30 sekian menjadi 47 gitu ya. Jadi akhirnya kami tunda sampai sudah matang di 47 indikator. Akhirnya kami di tahun 2021
melakukan review secara keseluruhan dari perwali SPBE sebelumnya di tahun 2019. Jadi ada beberapa poin di sana yang memang harus diubah. Izin Pak, mungkin hasil review itu sudah ditetapkan juga oleh bagian hukum, kemudian ada persetujuan dari wali kota, asisten dan lain-lain. Namun izin Pak, kalau ada satu pasal pun yang dirubah, itu menurut hasil koordinasi dan konsolidasi kami bersama bagian hukum dan juga tim Kemenkumham provinsi, itu harus mengubah perwalinya juga Pak. Jadi memang tahapannya sedikit memang agak lama Bapak Ibu. Dan kalau untuk menjadikan bahan review tersebut sebagai bahan bukti ataupun eviden di dalam penilaian evaluasi pemantauan SPBE itu memang sudah harus ditetapkan. Namun pengalaman kami apabila sedang dalam proses mendapatkan penetapan nomor dan lain-lain, gitu ya, itu kami tetap masukkan saja draftnya, tapi ada notice di sana bahwa saat ini sedang dalam proses pengesahan disertai juga dengan bukti-bukti dengan adanya paraf dan lain-lain dan hasil dari konsolidasi bersama bagian hukum dan juga mungkin itu saja Ya, Pak, baik. dari Balikpapan. Itu experience dari Balikpapan, Kak. Jadi prosesnya akan lebih tepat. Kalau mengubah ke pasal, memang harus mengubah itu. Tapi kalau konteksnya implementasi, sifatnya tadi SK tadi, tinggal disampaikan bahwa itu ada note proses. Itulah yang nanti dibangun di narasi dan juga saat asesor dijelaskan. Hal-hal non teknis kan seperti itu. Baik, ada lagi Bapak Ibu di urusan domain ini, bisakah semua 4 Pak Kaltim? Ya, Pak. Pasti sudah punya perbu perwali semua kan, kecuali belum punya perbu perwali yang mengandung 10 ini. Ya, tadi seperti Balikpapan kan dari zaman indikator masih 35 atau 36, sekarang 47, maka reviewnya akan berbeda. Sekarang di penilaian yang 47 sudah clear sekali bahwa konten atau muatan kebijakannya ada 10 hal. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk yakin bisa 4 bagi yang sudah punya. Kalau yang belum punya berarti bisa akselerasi, rekan dari Makam mau di level berapa membuatnya, dan sudah kebayang besok bulan Mei dengan tempo 1 bulan lagi apa yang bisa dieksekusikan kira-kira. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sambil berdiskusi atau sharing pengalaman seperti Balikpapan tadi yang sudah bisa di level 4 ya. Tentu kan semua bisa berada di level 4. Ini provinsi pakai ini ada 4-nya juga tuh Pak. Di bagian kebijakan internal terkait dengan manajemen data. Gimana itu Pak? Proses reviewnya. Masih ingat nggak Pak? Baik Pak. Ya. Untuk manajemen data kita review kemarin Pak, karena kan kita sudah ada melakukan kolaborasi dengan Bapeda. Iya, betul. Jadi kita karena sudah bikin riset, karena one data itu adalah Kominfo, jadi kita reviewnya bahwa data one data itu dan Kominfo melalui statistik gitu Ya. Pak. Bentuknya apa untuk format reviewnya? Format reviewnya kemarin itu dalam bentuk mungkin kemarin itu di pasalnya mungkin kita sebutkan lah ya. Perlu per grup nggak sampai ke sana atau sampai ke lampiran saja? Sampai di lampiran saja Pak. Sampai di lampiran saja. Diterima ya sama asesor. Gitu. Gitu ya Pak Egi? Oke, itu salah satu lagi experience Pak untuk ke sana. Saya coba cari yang Pak Kukar. Kukar juga Pak. Gimana pengalaman Kukar bisa di level 4 dalam konteks sudah mereview dan sudah menerapkan gimana ya? Indikator 1 sampai berapa itu? 5 kira-kira. Baik. Gimana Pak? Bu pengalaman? Bisa teman-teman juga saya berpengalaman tadi Balikpapan sampai ke progres disampaikan,
kemudian provinsi sampai ke lampiran di bagian itu, di bagian konteks itu, kalau Ibu di 1 sampai 5 pengalamannya seperti apa untuk bisa naik ke level 4? Iya. Kami dari kita memang untuk perbuknya terlambat disahkan, sehingga di tahun 2022 itu nilainya rata-rata masih 1. Tapi begitu perbuknya muncul, supaya nilainya naik, kami mengundang seluruh anggota tim koordinasi untuk melakukan review. Jadi berdasarkan, jadi setelah ada sosialisasi dari Kemenpan bahwa untuk pasal ini harus memuat ini, pasal ini harus memuat ini. Sehingga kami undang rapat untuk melakukan review terhadap perbuk yang sudah ada. Kemudian kami tuangkan dalam suatu notulen. Nah, notulen itu yang kami sampaikan sebagai bukti dukung di aplikasi untuk penilaian SPBE-nya. Nah, dari situ jadi ada beberapa yang sudah nilainya di angka 4. Oke. Karena kami melampirkan didukung notulen rapat saja. Notulen rapat saja. Dapat 4. Oke. Bapak Ibu ada pengalaman seperti itu di Kukar ya. Jadi oke lah kita punya prestasi berbeda-beda, punya provinsi seperti ini, Kukar seperti ini. Yang penting pertama perbuk atau perwalinya ada dulu, kemudian melakukan review, notulensinya diupload sebagai workbook terhadap proses review tersebut. Begitu ya Bu ya? Oke. Begitu pengalaman-pengalaman yang sudah mendapatkan 4. Kutip. Nah, kutip ada personnya kah? Karena ada 4 juga di bagian manajemen data. Apa yang sudah terjadi di sana sebagai experience untuk berbagi teman-teman rekan yang lain juga besok di 2024 ini semua 4 di bagian kebijakan. Kutip, ada yang mewakili untuk bisa bercerita kenapa 4 di situ, apa yang sudah dilakukan supaya nanti kan punya banyak pengalaman. Terima Silakan, kasih Pak. Pak. Kebetulan kami ini dari Bapeda Kabupaten. Oke, Kebetulan PIC-nya berhalangan hadir Pak. oke, Kami sudah mengadakan kami telah melakukan review Pak terhadap arsitektur pada tahun 2023 APBD perubahan Pak. oke, Untuk saat ini dalam proses ke bagian hukum Pak. ya, Jadi mungkin kalau setelah mendapatkan pengesahan dari bagian hukum mungkin kami akan naik level Pak. oke. Pak, itu 4 di nomor 3 tahun 2023 itu reviewnya dalam bentuknya kayak gimana? Kalau Bapak tahu ya? Saya dikirimkan dokumennya Pak. Oh ya, ada dokumen review ya, Ada. yang menjadi barang bukti untuk nomor 4 Ada. manajemen data. Itu aja yang diupload ya kemarin? Iya Pak, iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Clear ya Bapak Ibu? Bisa 4 semua nggak Pak? Tahun ini 4 semua bisa harusnya. Harusnya bisa dong untuk mereview itu. Gitu ya. Oke, clear ya. Mungkin yang 4 bisa jadi 5, tinggal hasil reviewnya ditindaklanjuti. Sehingga bukti tindak lanjut tadi tentu harus ada notulensi review dan bukti bahwa yang di notulensi tadi sudah dieksekusi. 5 itu Pak. Pak Andi, mungkin salah satu caranya mungkin ngecek ke JDIH masing-masing kabupaten kota Pak ya. Lihatin perbuknya, nanti kita cocokin sama perbuk kita, kalau ada yang kurang kita tambah-tambah. Itu jadi Oke, ya bisa in teknis begitu Pak. cek JDIH masing-masing kabupaten kota gitu Pak. Ya, bisa Pak. Itu cek jadi ya. Clear Pak? Domain ini 4 semua Pak? Bisa dong Pak? Sudah clear kan anunya pengalaman dari teman-teman yang lain sudah clear, tinggal ditiru aja. Ya. ATM, amati, tiru, modifikasi. Gitu. Oke, next Mas. Oke, ini di urusan tata kelola. Urusan tata kelola. Nah, tata kelola di sini kita akan ada arsitektur SPBE, peta rencana, anggaran, inovasi, dan sebagainya. Saya kasih pemantik terlebih dahulu. Nomor 1 itu adalah, ini sifatnya dokumen ya, sifatnya dokumen. Belum atau masih bersifat konsep dan belum ditetapkan. Tidak ada SK berlaku. Itu 1. Jadi kalau masih dalam draft aja atau belum ditetapkan, tetap bernilai 1. Muatan lingkupnya sebagian. Jadi isi arsitekturnya dari 6 baru 3 arsitektur. Ya, belum 6. Itu berarti muatannya sebagian. Ya. Tapi kalau sudah ditetapkan, sudah cukup lingkupnya. Seluruhnya nomor 3 berarti sudah komplit. Kecuali nomor 14.
apa itu 14 ya? 14 tentang inovasi proses bisnis ya. Saya sampaikan indikator 14 itu nggak ada hubungannya dengan arsitektur proses bisnis, berbeda ya Pak ya. Jadi kita memiliki arsitektur proses bisnis dan peta proses bisnis. Ortara sudah pasti punya peta proses bisnis. Jadi inovasi proses bisnis itu pada peta proses bisnis, bukan pada arsitektur proses bisnis. Ya, sehingga untuk itu di level 3 ya sudah ada perbaikan peta proses bisnis. Yang misalkan ada alur proses 10 langkah jadi 3 langkah. Ya kan? Dari proses yang ruwet jadi lebih sederhana. Peta proses bisnisnya, bukan arsitekturnya. Itu khusus untuk nomor 3 di bagian indikator nomor 14. Nomor 4 selalu sama, karena kita ngomong kematangan, sudah diterapkan dan sudah dievaluasi. Nomor 5 sudah ditindaklanjuti hasil evaluasinya. Ini kaitannya dengan peta rencana arsitektur, inovasi probis, rencana dan anggaran, kemudian inovasi dan sebagainya. Oke. Kita tanya sama yang sudah tinggi pengalamannya seperti apa, berada di level berapa. Mau nggak mau, saya coba lihat arsitektur pasti 5 berarti sudah komplit ya, Balikpapan mau nggak mau, ya kan? Di 5 itu sudah komplit Balikpapan, gitu. Kemudian ini paling tinggi semua ada di Balikpapan dan satu lagi adalah ada di Samarinda. Saya mau bertanya ke Samarinda. Indikator 15, tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE berada di level 5. Ya kan? Berarti di sini sudah menerapkan NDLC secara komplit, sudah direview dan sudah diterapkan. Apa yang menjadi pengalaman saat menginput itu di 2023. Bisa saling berbagi untuk teman-teman besok semua berada di rata-rata berapa ya? 1, 2, anggaplah besok semua ada di 3. Kalau tadi domain itu kemarin 4, ya domain kebijakan 4, kalau domain tata kelola semoga semua 3. Samarinda, ada yang bisa berbagi pengalaman? Kenapa? Oh, mau ngecek dulu Pak. Oke. Apa itunya? Pengalamannya gimana? Sambil nunggu itu di Samarinda ada 2 tuh yang 5, yaitu penggunaan SPLP. Apakah Bapak sudah pakai SPLP Kominfo atau bikin SPLI sendiri? Seperti itu, kita berbagi pengalaman. Ya, kita bisa berbagi pengalaman cuma 2 ya, Samarinda dan Balikpapan. Kalau 3 lebih konteksnya ke seluruhnya, tapi yang kita pengen belajar dari yang sudah 4 dan 5. Penerapannya gimana sih sebetulnya? Yang dianggap 4 versi Kemenpan. Gitu kan Pak kira-kira? Silakan, ada yang mau berbagi, baik dari Balikpapan maupun dari Samarinda yang sudah memiliki poin-poin 4 dan 5. Kalau 3 masih sifatnya ada. Sifatnya ada dan komplit nomor 3. Masih dokumen oriented. Yang kita perlu belajar gimana cara menerapkannya, bagaimana cara TL-nya. Gitu kan Pak ya? Gimana cara menerapkan arsitektur, gimana cara menerapkan SDLC. Kalau ini lebih dokumen oriented nih Pak, 1 sampai 3 itu yang penting Bapak punya dokumen dan sudah disahkan dan isinya komplit sesuai paduan Kemenpan, udah pasti 3. Tapi untuk 4 harus diterapkan. Nah itu kita pengen belajar yang bernilai 4 dan 5. Silakan, Balikpapan dan Samarinda yang memiliki satu-satunya yang berpointer 4 dan 5. Kalau ingin berbagi sama pengalaman-pengalamannya. Buat teman-teman supaya 3 semua, 4 semua lah. Mohon izin untuk Balikpapan yang berkaitan dengan kematangan arsitektur SPBE, kami alhamdulillah mendapatkan nilai 5. Ya. Tadinya ini juga di tahun 2022 ini sebenarnya kami agak hopeless Pak. 2 tahun yang lalu ya berarti. Iya.
agak sedikit hopeless karena apa? Beruntun dari Kementerian Pan-RB itu melancarkan aplikasi arsitektur itu tiba-tiba, ya, Abacus dan juga ada versi 1.3 ya. Siap V2, sekarang udah V1 ya, V2 sekarang ya. Nah, jadi ada kewajiban yang harus kita laksanakan, baru mau akan dilaksanakan keluar lagi kebijakan yang baru, Pak. Jadi agak sedikit hopeless awalnya. Tapi alhamdulillah karena dukungan dari pimpinan, kemudian kerjasama dari seluruh narasumber PIC, narahubung di perangkat daerah, tim koordinasi SPBE, dukungan Bapeda, BKAD, Inspektorat, bagian organisasi. Jadi kami bersama-sama Pak membedah arsitektur tersebut berdasarkan proses bisnis yang sudah ada dikelola oleh bagian organisasi. Jadi kami mengumpulkan seluruh tim narahubung dari perangkat daerah untuk duduk bersama Pak membedah arsitektur ini. Gitu. Jadi di sana kami bagi mana yang harus diisi oleh perangkat daerah tersebut. Dan kami membuat catatan itu, ada notulennya, ada berita acaranya. Kemudian kami petakan Pak ke dalam aplikasi tersebut. Prosesnya tidak hanya sekali Pak. Jadi berkali-kali kami adakan pertemuan, pulang, kemudian kami beri waktu untuk mengisi, setelah itu kami panggil lagi, kami dudukkan kembali, kita buka bersama lagi, kami review lagi, gitu ya Pak ya. Sampai akhirnya selesai penilaian di tahun 2023 kemarin, akhirnya ya alhamdulillah nilai kami bisa menjadi 5. Gitu Pak. 5 itu diterapkannya dinilai dari barbuknya apa Bu ya? Sampai nomor 4 itu. Ada isian yang di aplikasi versi 1 ya. Barbuknya apa aja yang disambut Bu? Jadi kami punya Excel sendiri Pak. Oke, Excel ya, biasanya. Excel sendiri. Jadi itu yang kami masukkan ke dalam evidennya Pak, ke dalam aplikasi Taufalnya. Begitu. Jadi dan kami sendiri punya aplikasi yang kami bangun sendiri di Kominfo Balikpapan untuk pengisian seluruh eviden yang 11-12 mirip dengan Taufalnya SPBE Kemenpora. Jadi seluruh eviden itu terkumpul di sana, kami masukkan ke dalam data warehouse, Pak. Jadi itu seluruh eviden tidak akan hilang, bisa dilihat kembali. Jadi kalau seandainya ada penambahan, baru akan kami tambah, tapi yang lama tidak akan hilang. Jadi itu adalah eviden yang juga memperkuat kami, sehingga nilai kami bisa menjadi seperti yang sekarang. Khusus untuk arsitektur Bu, yang nomor 5. Kalau 4 kan sudah diterapkan dan sudah direview. Nah, penerapan arsitektur yang menghasilkan barang bukti itu apa? Supaya dapat nomor 4, dapat peringkat 4, level 4. Untuk arsitektur. Kita review ya, kita review juga Pak. Oh, review aja? Iya, kita review, ada catatan, ada setelahnya. Dan kami masukkan. Kemudian yang di Abacus itu kita masukkan yang di poin-poinnya saja ya, tidak breakdown sampai ke bawah Pak. Karena pada saat itu juga ada yang harus pengisian di versi 1 itu, jadi kami lebih fokus ke sana dulu, sambil kami isi yang lebih mudahnya kami di aplikasi kami sendiri. Kita sendiri ya? Iya. Excel sendiri atau aplikasi sendiri gitu ya? Baik, iya Pak. Oke, itu dari Balikpapan. Ada yang bertanya Pak sama teman-teman di Balikpapan, Bapak Ibu sekalian di forum ini, supaya dapat 3 atau 4 dari experience sudah terjadi? It's possible. Sangat mungkin harusnya. Ada? Mbak Samarinda sudah ketemu? Apa yang what did you do kalau bilang? Ya, apa yang sudah Bapak lakukan dalam konteks supaya bisa 5 dan 4, khusus 5 lah kita bicara, khususnya di bagian pembangunan aplikasi, itu ada SDLC, kemudian sama SPLP. Ya kan, SPLP apakah Bapak pakai punyanya Kominfo yang sana atau menggunakan SPLP web service-nya sendiri sebagai bahan bukti yang Bapak sampaikan. Moga Pak, khususnya yang nomor 5 untuk berbagi di konteks penerapan. Terima kasih Pak. Untuk indikator 15, tingkat kematangan inovasi pembangunan aplikasi SPBE,
kita ada di level 5, terutama di level 4 kita sudah untuk aplikasi kita melakukan review atau evaluasi, kita lakukan aplikasi-aplikasi yang kita kembangkan, kita masing-masing membuat helpdesk-nya, Pak. Oke. Helpdesk-nya, User manual kali ya? ya. Jadi masing-masing apa kekurangan-kekurangan dari aplikasi yang kita kembangkan, oleh user memberikan masukan-masukan ke kami apa namanya, kami rekapitulasi apa sih sebenarnya kekurangan dari aplikasi yang sudah kami kembangkan. Oke. Kemudian di Berarti, tahun mengkolek feedback dari user, ya, terus dirangkum menjadi sebuah review. review Oke, paham. seperti itu. Oke. Jadi hasil dari feedback dari user itu kita tuangkan, kita dokumentasikan semua, Pak. Ya. Kita dokumentasikan, terus masuk ke level 5-nya hasil dari apa namanya feedback dari user itu kita kembangkan lagi aplikasinya menjadi aplikasi itu kita lanjutkan. Masuk untuk pengembangan aplikasi, terutama yang dikembangkan oleh teman-teman di OPD maupun di Kominfo, kita melakukan langkah-langkah dokumentasi seperti kita melakukan URS, User Requirement System, Ya. Specification, terus kita melakukan UAT juga, Pak. UAT, User Acceptance Test, dan itu semua kita jadikan dokumen sebagai evidence untuk SPLA penerapan ini. Terus menjadi poin 5, tindak lanjut yang kami lakukan untuk pengembangan di masing-masing aplikasi itu juga kita dokumentasikan untuk evidence, termasuk yang kita pilih. Kita kan dari beberapa aplikasi itu kita pilih satu aplikasi seperti e-kelurahan, di mana di tahun sebelumnya, di tahun 2022 apa namanya e-kelurahan masih sifatnya sudah digital, tapi warga masih ke kelurahan. Di tahun 2023 kita kembangkan lagi, warga tidak perlu ke kelurahan, cukup melalui aplikasi e-kelurahan yang kita kembangkan bisa permintaan surat dari rumah. Nah, itu semua yang proses perubahan-perubahan itu selalu kami dokumentasikan. Tapi dipilih satu aplikasi gitu. Satu aplikasi. Pak, izin Pak ya, experience-nya adalah untuk yang nomor itu, dari sekian banyak aplikasi, saya yakin Bapak bagian aplikasi banyak, pilih satu tapi komplit, Pak. Ya, di mana ada SDLC itu kan dari mulai requirement analysis, kemudian desain dari UML-nya mungkin, Ya. kemudian proses UAT-nya, UT, kemudian sampai kepada implementasinya. Tapi dipilih satu aplikasi ya, sebagai bahan bukti. Ya. Oke, yang satu lagi Pak, 5 yang satu lagi Pak, terkait SPLP. Nah ini relate sama teman-teman lain nanti Pak, sama PDN, sama JIP, sama SPLP. Nah ini pakai sendiri atau pakai punya Kominfo Pak? Kalau SPLP-nya, kalau kami yang punya, kita ada API Ya, dari Kominfo, Pak, Kominfo Samarinda. Kita juga terintegrasi dengan API Kaltim Pro Samarinda, terus SPLP yang lain dari kementerian juga kita ada pakai. Cuma saya kurang tahu yang mananya, tim teknis saya yang berhubungan dengan Kementerian Kominfo langsung. Ya, sepemahaman saya kan di Kominfo itu memiliki SPLP, ya, sistem penghubung layanan pemerintah. Kemudian kita, Bapak nih di Samarinda itu disebut dengan SPLI, ya, sistem penghubung layanan instansi. Kemudian nyambung ke pusat untuk bisa mendapatkan API dari kementerian ataupun lembaga lain, gitu ya Pak ya, kira-kira. Jadi sambungannya adalah menyambungkan API dari tempat Bapak ke provinsi sama ke kementerian. Itu yang Bapak lakukan sebagai bentuk evidence ya Pak? Ya betul Pak. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan dari sini? Itu experience untuk diterapkan sama dievaluasi. Pilih satu aplikasi, komplitkan, jadi baru Pak. Komplit SDLC. Bapak harus memahami SDLC ya, System Development Life Cycle, dari mulai user
requirement analysis, construction, kemudian implementation, UAT, sampai ke user manual dan help desk. Komplit satu aja. Pasti punya aplikasi kan, Bapak? Pasti punya aplikasi, tinggal dikomplitkan dokumennya. Harapannya kita bisa mempelajari bahwa pun demikian aplikasi Bapak Ibu dibuat oleh pihak ketiga, tuntutlah pihak ketiga itu untuk memiliki 5 dokumen tadi. Ini sudah selesai. Ya, kalau enggak ya coret misalkan seperti itu. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Tata kelola bisa dong 3 atau 4 dari pengalaman sini. Nah, ini ada lagi nih. Saya perlu belajar dari Balikpapan, yaitu khusus tingkat kematangan kolaborasi. Nah, kita perlu belajar di sana. Ada koordinasi, ada kolaborasi. Koordinasi adalah pada saat kita dalam bicara masalah SWBE, sudah ada sekda yang melit di sana untuk mengkoordinasikan dengan tim koordinasinya. Itu kan yang terjadi dengan yang namanya koordinasi sebetulnya, ya, di posisi itu. Ya, leadernya harus kuat. Tapi di dalam kolaborasi, di sini ada keterlibatan tertentu. Bisa belajar Pak dari Balikpapan, satu-satunya yang bernilai 4 di Kalimantan Timur. Mungkin bisa berbagi karena banyak rata-rata teman-teman yang 1-2. Kira-kira bagaimana yang dilakukan oleh Balikpapan untuk indikator nomor 20 dalam konteks kolaborasi? Apa yang dimaknai kolaborasi dalam perspektif penilaian asesor kemarin? Mungkin ada ceritanya. Ini kan suka beda ya Pak ya, koordinasi dan kolaborasi dua hal yang berbeda. Baik, Pak. Ya. Berkaitan dengan kolaborasi penerapan SPBE ini, kami di Balikpapan memang untuk seluruh perangkat daerah memang sudah komit Pak, di-lead oleh Pak Sekda. Ya. Jadi kami beberapa kali juga tim koordinasi itu mengadakan rapat, mengevaluasi pelaksanaan persiapan pengisian TAUFAL itu Pak. Ya. Jadi tidak serta-merta dikerjakan oleh Kominfo atau bagian organisasi saja, gitu ya. Tapi di sana juga ada inspektorat yang turun langsung, kemudian ada Bapeda juga, ada BKAD juga, yang semuanya alhamdulillah komit Pak. Oke. Kemudian kami juga melibatkan dari beberapa perguruan tinggi, Pak. Kami melakukan kerjasama untuk membantu kami menyiapkan dokumen-dokumen eviden, Pak. Jadi kami tidak menggunakan pihak ketiga swasta, gitu ya Pak ya. Kami bekerjasamanya dengan perguruan tinggi yang ada di daerah Kalimantan Timur dan juga ada yang di Pulau Jawa, untuk membantu kami sebenarnya hanya melit kami bagaimana melaksanakan itu, gitu Pak. Jadi kami bekerja sama salah satunya dengan ITS Surabaya, Pak, juga UGM, ada ITK yang membantu kami menyusun dokumen tersebut. Kami kekurangan SDM sehingga pada saat harus mengumpulkan eviden ke lapangan, kami butuh orang. Dengan adanya kerjasama tersebut, kami dibantu oleh pihak perguruan tinggi mengerahkan mahasiswa mereka untuk mengumpulkan eviden tersebut. Kemudian kami duduk bersama, akhirnya mengolah dokumen yang harus disiapkan. Jadi seperti itu Pak, kolaborasinya Pak. Handbooknya berbentuk notulensi atau pasal Dan ada dokumennya Pak, cetakan dokumen hasilnya dari masing-masing tersebut Pak. si kolaborasi tadi. Betul. Si ITS supply apa, Iya. UGM supply apa, Iya, Pak. gitu-gitu ya. Iya. Oke, baik. Itu Pak, kolaborasi. Jadi kalau koordinasi lebih ke sisi internal, ya, koordinasi adalah internal. Bagaimana Bu Sekda atau Pak Sekda mengkoordinir implementasi SWBE di OPD dan ASN. Clear ya Bapak Ibu? Kalau kolaborasi berarti Pemda dengan pihak eksternal. Bisa jadi dengan kepolisian dalam konteks implementasi SWBE kan bisa dengan kepolisian, dengan perguruan tinggi yang dekat ataupun terkait dengan masyarakat, ya, dan proses itu terdokumentasikan dalam sebuah dokumen kolaborasi
SPBE antara Pemda X dengan perguruan tinggi X dengan kepolisian ya dengan rumah sakit yang memang di luar entitas Pemda. Clear Bapak Ibu sekalian, tinggal didokumentasikan jadi barbuk Pak untuk konteks kolaborasi. Jadi sangat berbeda koordinasi dan kolaborasi, beda tipis sih, beti lah, beda-beda tipis. Satu dilihat oleh Sekda untuk mengkoordinasi internal, satu lagi bagaimana Sekda membangun kolaborasi dengan pihak eksternal dengan Pemda dalam menyukseskan SPBI di tempat Bapak Ibu sekalian. Clear Bapak Ibu? Bisa ya? Harusnya. Catatannya silahkan di-review sendiri, tapi ternyata nggak susah kan SPBI untuk bisa. Ya kita samakan persepsi aja terlebih dahulu. Oke, saya pikir itu yang menjadi pointer-pointer. Pusat data, sepemahaman saya, di seri terakhir ya, di tahun kemarin, ya kalau pakai PDN, Pak, bisa minta surat dari Kominfo untuk ke sana, itu jadi 4. JIP pun demikian, SPLP pun juga demikian. Itu silahkan saja. Itu kaitannya dengan pemanfaatan infrastruktur nasional tentang transformasi digital yang di-provide oleh Kementerian Kominfo. Kira-kira seperti itu. Inovasi proses bisnis, minta dari Ortala, peta proses bisnis, bukan arsitektur bisnis, tapi peta proses bisnis. Terus kita lakukan inovasi untuk mempersingkat sebuah proses dari 10 langkah menjadi 5 langkah, dan selanjutnya pilih satu aja. Tadi pengalaman dari Samarinda, pilih satu aplikasi tapi dikompletin. Itu udah cukup jadi baru cepat. Ya. Next. Nah, ini yang rapotnya banyak yang merah. Gitu ya Pak. Rapotnya banyak yang merah nih di domain manajemen. Ya. Domain manajemen tidak ada yang 4, tidak ada yang 5, average-nya 1 dan 2. Average-nya 1 dan 2 kalau saya melihat dari data. Bagaimana Bapak memandang ini Pak? Manajemen, dokumen manajemen itu tidak sekedar Bapak punya pedoman atau panduan, tapi harus diterapkan. Bahasa gampangnya ini adalah SOP. Bahasa gampangnya nih, saya pakai bahasa yang bukan bahasa di panduan ya. Tapi bahasa yang gampang kita pahami adalah ini adalah SOP. Kalau Bapak nyalain TV, SOP-nya gimana? Begini. SOP-nya kalau pulang kantor gimana? Bersihin meja, matiin laptop, matiin AC, tutup kunci. Itu adalah SOP pulang kantor. Sangat seperti itu. Bapak punya panduannya, belum ada apa-apanya, Pak. Tapi harus ada bukti Bapak menjalankannya. Maka di dalam konteks manajemen keamatan manajemen belum menerapkan nomor 1, belum menerapkan. Di situ belum menerapkan ada 2 hal, belum ada pedoman dan atau belum diterapkan. Jadi pun Bapak sudah punya pedoman manajemen, bisa jadi 1 karena belum diterapkan. Evidensinya mana? Aku kalau pulang kantor udah matiin AC loh. Aku kalau pulang kantor sudah beresin meja, nggak ada kertas. Saya sudah pulang kantor, laptop atau PC saya sudah mati loh. Buktinya mana? Ini yang, karena aku udah punya bikin pedoman kok masih nilainya 1. Karena yang dinilai adalah diterapkannya, dieksekusinya. Gitu ya Pak kira-kira. Nomor 2 adalah sudah diterapkan dan direncanakan di peta rencana. Jadi, sudah punya pedoman dan dimasukin ke dalam peta rencana. Di peta rencana itu ada bagian kaitannya dengan implementasi SPBI, yaitu implementasi SPBI kan manajemen ini, penerapan SPBI. Jadi harus ada di sana. Tapi belum mengacu kepada pedoman. Nomor 3, sudah diterapkan, dijalani ini, sudah dieksekusi, sudah ada di peta rencana, dan sudah memiliki pedoman. Nomor 4, nomor 5, biasa. Evaluasi dan TL. Selalu 4 itu adalah TL. 4 itu adalah review dan TL. Ada pertanyaan Pak? Bisa 2 semua? Targetnya 2 atau 3 aja. Ya nggak usah lompat-lompat. Kita gradual aja. Gimana Pak? Nomor 2. Jadi punya iya. Tapi dijalankan. Jadi ada bukti dijalankan.
Ada yang mau nanya manajemen apa? Tadi Bapak bertanya apa? Pengetahuan. Apa manajemen pengetahuan? Manajemen pengetahuan gampang Pak ilmunya. Bapak googling juga banyak. Knowledge management. Knowledge management itu intinya cuma satu. Terdapat satu tempat bersama untuk ngumpulin pengetahuan. Nah, itu namanya portal knowledge. Bapak punya portal knowledge. Dalam konteks 2 tahun terakhir, portal knowledge itu dikembangkan sama BPPT. BPPT. Jadi, kalau saya mau mengembangkan manajemen pengetahuan itu berbasis panduan dari BPPT. Dulu BPPT, sekarang kan BRIN, gitu ya. Kemudian di BPPT juga memiliki yang namanya portal knowledge. Jadi artinya apa? Daerah memiliki satu portal untuk knowledge terkait dengan SPBI, ya, dari mulai user manual aplikasi, mulai dari peta rencana, mulai dari arsitektur, mulai dari SOP, mulai dari penganggaran tentang SPBI terletak di satu tempat, semua orang bisa mengaksesnya dan belajar membaca ataupun mengetahuinya. Itu namanya manajemen pengetahuan. Ya, jadi manajemen pengetahuan itu ada 2 penerapannya. Bisa berbentuk sistem aplikasi ada sebagai barbuk atau memang sesuatu yang dikerjain aja. Tadi pulang kantor matikan aplikasi ada pulang kantor misalkan contoh ya Pak ya. Pulang kantor matiin AC, matiin PC, bersihin meja, ada aplikasinya nggak? Ya nggak ada kan, nggak ada aplikasinya. Jadi tidak selalu ada aplikasi. Tapi kalau misalkan manajemen pengetahuan, bisa di-create aplikasi untuk memastikan itu berjalan. Yaitu namanya portal knowledge. Gitu ya Pak ya. Baru dijalankan bahwa siapapun dari OPD boleh mensubmit knowledge ke portal itu dan diakses oleh banyak orang. Bisa seperti itu. Aplikasi setahu saya 2 tahun terakhir dikembangkan oleh BPPT. Ya. Simple aja bisa Bapak dapatkan di banyak tempat. Yang free misalkan. Gitu ya. Itu bagaimana kita bicara masalah manajemen sampai ke resiko keamanan, mungkin sudah tusi-tusinya manajemen aset dan sebagainya. Ada pertanyaan Pak dari sini? Silakan. Ini yang krusial kan? Ini yang nilainya round 1 dan 2. Baik Pak, terima kasih. Ya. Kalau di sini kami lihat untuk Kutai Timur itu yang nilainya baru level 1 itu masalah audit keamanan SPBE-nya. Oke. Yang perlu kami persiapkan berarti di sini pedoman audit khusus untuk keamanan SPBE Pak. Ya, kalau audit kan dijalankan. Ya. Kalau audit itu ada 2. Pertama, pasti ada panduan audit, ya, bahwa audit itu dilaksanakan 2 tahun sekali oleh siapa, di level dilaksanakan, ya, auditnya. Kemudian ada audit internal, kemudian baru audit eksternal, gitu kan, Ya. levelingnya di dalam indikator. Tapi kalau khusus ini berarti kita harus memiliki karena kita belum melakukan audit ini Pak. Audit Jadi- keamanan tuh Pak. Ya untuk audit keamanan ya. Iya. Berarti kita harus mempersiapkan pedoman untuk Audit Iya. khusus untuk audit keamanan SPBE. audit keamanan. Ya. Setelah itu Bapak eksekusi audit internal dulu. Iya. Kalau audit internal kita pedomannya ada Pak. Iya, kan dari BSSN ngasih. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Audit aplikasi yang ada di indikator 45, 46, 47 itu yang diaudit. Baru upload ke aplikasinya BRIN, gitu kan. Monggo Bu, silakan. Pak, izin untuk yang manajemen perubahan untuk barbuknya itu kami masih abu-abu. Iya, Bisa betul. bantu dijelaskan. Baik. Panduannya dari Kemenpan adalah selama belum ada permennya, sebelum ada panduan dari pusat, ya kan semuanya harus ada panduan manajemen yang dari pusat yang sudah ada mana Pak? Manajemen resiko sudah ada, manajemen keamanan informasi sudah ada, ya. Nah, kalau yang belum ada, Ibu mengambil dari best practice. Itu panduannya. Jadi mencari panduan dari pusat kalau ada, seperti manajemen pengetahuan dari BPPT ada. Saya punya panduan manajemen pengetahuan BPPT ada. Tinggal adopsi aja. Tapi kalau dari pusat nggak ada, Ibu mengambil best practice. Ya. Manajemen perumahan itu adalah ilmunya, best practice-nya adalah change management. Intinya cuma satu. Ya, setiap perubahan harus terlaporkan dan harus ada yang approve perubahan itu. Manajemennya itu SOP-nya. Ya,
Semisal aku mau nambah, tolong dong ubah fitur aplikasi ini ada menu download-nya. Ada menu download-nya nih Pak. Bagaimana SOP kalau aku sebagai OPD minta ditambahin fitur ini? Ya sudah, ada request, kemudian submit request itu ke satu badan tertentu, Kominfo misalkan, kemudian di review, baru di approval, baru dijalankan. Itu inti manajemen perubahan, sesimpel itu. Tapi tidak hanya untuk aplikasi, seperti perubahan anggaran misalkan. Kemudian perubahan yang lain yang relate sama itu selalu ada yang mengajukan ke satu, namanya kalau di ilmu change management itu Change Advisory Board, Dewan Pengarah Perubahan, bahasanya seperti itu. Bisa jadi menjadi tim koordinasi SPB aja itu. Jadi ada mekanisme request perubahan, kemudian dianalisis, kemudian di-approve, baru dijalankan. Berarti ada 4 fase. Nah, apakah itu pakai aplikasi? Bisa jadi pakai aplikasi, atau tidak juga nggak apa-apa. Yang penting mekanisme SOP itu ada. Itu aja. Jadi referensi panduannya Ibu bisa mengambil dari best practice change management. Selama Kominfo, selama kementerian belum ada SK, permen ataupun apa, Ibu pakai best practice. Itu panduan dari Kemenpan. Tapi logiknya begitu berubah. Setiap perubahan harus tercatat, harus direview, harus ada approval, terus dijalankan. Dan memberitahu yang merequest tadi. Hey, sudah saya rubah loh, setuju. Harus ada siklus putaran lagi. Itu namanya SOP berubah. Gitu Bu, kira-kira? Oke. Ada lagi, Bapak Ibu sekalian? Ini yang hot kan? Yang perlu kita increase bersama-sama. Dan ada bukti tadi loh. Ini aku punya aplikasi loh. Kalau punya aplikasi lebih enak buktinya. Terrecord gitu loh. Ini aku punya aplikasi untuk perubahan. Itu barbuknya enak. Bahwa sudah menerapkan. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga, karena intinya bukan di aplikasinya, tapi SOP prosedurnya dijalankan untuk perubahan. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ya, monggo Pak, Samarida. Terima kasih Pak. Kebetulan untuk Kota Samarinda, untuk domain manajemen SPBE, rambut kami merah semua Pak. Satu, Ada 2 lumayan Pak. ada 2 yang di Manajemen SDM. pakai panduan siapa? Eh, Saya belum ketemu dari pusat gitu ya. Kalau pusat ngambil best practice gitu. Iya. Itu aja. Kami nggak muluk-muluk juga sih pengisian TOEFL kemarin Pak, karena memang kita belum bisa memunculkan arsitektur dan peta rencana kami, ya memang harus 1 Pak. Ya, tidak bisa kita 2. Pertanyaan saja adalah untuk di domain manajemen secara keseluruhan, apakah masing-masing penerapan manajemen di domain manajemen SPB ini harus mempunyai dokumen masing-masing? Ya. Ya, dan mempunyai aplikasi seperti Bapak bilang Ya. tadi kan, Ya, harus. ada portal manajemen perubahannya, karena ibaratnya Tidak harus loh Pak, tidak ya, harus. Itu hanya memudahkan. memudahkan. Biasanya kalau setahu saya dalam pembuatan dokumen biasanya plus portalnya disiapkan juga. Biasanya sih ada seperti itu, Ya. penawaran ke kami. Ya. Terus kami ini kan baru menyelesaikan arsitektur dan peta rencana kami di tahun kemarin Pak. Ya. Tepatnya di akhir tahun 2023 kemarin. Ya. Oke. Untuk tahun ini kami ingin tingkatkan dari level 1, maksimalnya mungkin kami bisa berada di level mana Pak? Ya, Pak. Manajemen. Mungkin ya di Manajemen. ini. Mungkin kalau kita sudah menerapkan untuk di level di domain manajemen, mungkin paling tinggi kami mungkin berada di level 3 Pak. Oke. Apakah bisa? Apa-apa yang harus kami siapkan? Oke. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama, kunci dari manajemen kan sudah dijalankan. Ya, jadi kematangannya itu nggak cuma punya SOP. Punya SOP tapi nggak dijalanin ya tetap level 1 toh. Berarti kalau kita melihat dari stagingnya, berarti Bapak harus memiliki pedoman. SOP itu kan harus tertulis toh. Ya, SOP harus 1, 2, 3, 4 gitu kan. 1, 2, 3, 4. Panduannya kalau ada dari pusat pakai referensi dari pusat. Bapak cari
beberapa referensi. Ada beberapa tentang resiko sudah ada, keamanan dari BSSN sudah ada, resiko dari Kemenpan juga sudah ada, data dari Bappenas juga ada, knowledge dari BPPT ada, aset saya belum ketemu, SDM belum ketemu. Nah, kalau yang belum ada, Bapak mengambil best practice. Best practice itu apa sih? ISO. Itu salah satu best practice. Atau pakai NIST. Silakan aja, pakai salah satu best practice yang ada. Tidak ada masalah, Pak. Tapi panduan itu harus tertulis. Seperti tadi saya bilang, SOP pulang kantor. Harus matiin ini, ya itu kan jelas tertulis, Pak. Terus yang kedua, sudah dijalankan. Ya, untuk bisa Bapak level 3, SOP tadi ada barbuk dijalanin. Oh, aku sudah submit loh perubahan itu, bahwa, oh ada loh mekanisme approval terhadap perubahan itu, oh ada loh mekanisme review terhadap perubahan itu, kalau kita ngomong perubahan, dan akhirnya bisa dieksekusi. Itu diterapkan. Terus yang ketiga, letakkan manajemen perubahan itu di peta rencana. Di peta rencana. Jadi, kalau ada yang belum, silahkan masukkan ke peta rencananya. Ada pasal implementasi manajemen SPBI yang berapa nih? 8. Jadi 8 manajemen SPBI ini dimasukkan ke dalam peta rencana. Bahwa dalam penerapan SPBI, pemerintah daerah kabupaten ini akan menerapkan manajemen SPBI dalam perspektif SOP mengandung 8 hal ini. Manajemen data, resiko, dan sebagainya. Itu masuk ke dalam peta rencana. Itu Pak, untuk bisa dapat level 3. Sudah diterapkan, sudah dipeta rencanakan, sudah memiliki pedoman. Itu level 3. Manajemen. Untuk masing-masing indikatornya, apakah kami perlu membuat dokumen tersendiri, Pak? Iya, untuk Iya. pedomannya masing-masing sendiri. Untuk 8 ya Pak ya, di luar audit maksud saya. Di luar audit cerita yang berbeda. Nah, saya bikin 8 pedoman. Jadi pedomannya dari pusat kalau sudah ada, kalau belum saya sudah bertanya ke Pak Cahyono, kalau belum pakai best practice. Kalau belum ada. Izin Pak, Ya, saya siap. Oh Pak, Bambang. saya mau tanya aja Pak terkait manajemen perubahan. Ya. Karena kalau dari perspektif kami, kalau manajemen perubahan itu kan eh, kenapa kami menganggap dirinya di biro organisasi karena itu sangat erat hubungannya dengan inovasi proses bisnis Pak. Salah satunya. Sangat eratnya di situ Pak. Jadi pada saat kita misalnya ada perubahan SOTK Pak, gitu. Ya. Jadi misalnya kalau kayak di kabupaten kota udah tidak ada lagi dinas kehutanan karena dilakukan provinsi gitu Pak. Itu kan salah satu kewenangan yang merubah eh, eh, kondisi di dalam gitu. Ya, betul. Jadi kalau kami di provinsi juga begitu pada saat dinas perhubungan kewenangan sebagian yang sudah ditarik. Ya. Jadi misalnya kami hanya menangani masalah darat, otomatis kami juga harus melakukan perubahan di dalam ya Pak. Ya. Termasuk SDM, termasuk sistem informasi yang sudah dibangun. Jadi kita mungkin tidak bisa lagi mendata lembaga-lembaga karena sudah ditarik ke pusat. Begitu juga dengan di Kominfo Pak. Jadi kita kewenangan dari tarik ke pusat, jadi kita tidak bisa melakukan monitoring dan verifikasi. Jadi kita nih ingin menguatkan aja Pak, apakah memang itu harus di biro organisasi manajemen perubahan itu meneliti sektor ini berdasarkan inovasi proses bisnis nanti. Oke. Ya, kalau konteks manajemen perubahan kan sebetulnya bisa saja. Tapi sekali lagi dalam konteks manajemen perubahan SPBI kan tidak cuma proses bisnis saja, ada perubahan aplikasi, perubahan fitur dan sebagainya. Jadi tinggal ditentukan oleh Pak Sekda sebagai tim koordinasi siapa yang menghandle perubahan dalam perspektif sistem pemerintahan di kabupaten itu. Apakah itu cocok ditaruh di apa tadi Pak? Organisasi, tapi berarti otomatis biro organisasi juga harus mencatat perubahan-perubahan non-probis seperti penambahan fitur, penambahan daya bandwidth dan sebagainya. Itu aja sih Pak. Jadi itu keputusan ada di, kalau nggak ada panduan dari Kemenpan misalkan, berarti keputusan ada di masing-masing, tapi kalau ada panduan Kemenpan ya di keputusan kita. Tapi yang pasti dimanapun letaknya, misalkan di biro organisasi, bukan berarti hanya menerima perubahan SOTK dan probis. Kalau dalam perspektif SPBI loh Pak, manajemen SPBI, perubahan SPBI. Tapi
harus mengakomodir seluruh perubahan yang ada di lingkup SPBI tadi. Kira-kira gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Berani di level berapa Pak? Manajemen perubahan Pak tahun ini? 3 berani? Bapak Ibu sekalian, ada yang berani berapa? Samarinda berani 3 Pak? Ya, udah jelas kan anunya? Praktisnya gitu ya, praktisnya gitu ya. Sudah diterapkan, jadi pastikan, jadi aku udah punya pedoman kok 1, lah ya nggak dijalankan, karena manajemen itu harus dieksekusi. Ini ilmu penerapan, ini SOP. Manajemen itu bahasa gampangnya adalah SOP. SOP, SCBI. SOP, SCBI. Bahasanya, bahasa gampangnya. Clear, Bapak Ibu ya? 3. Kita coba lihat nanti Bapak habis ini bikin perencanaan. Tadi sudah di-share kalau nggak salah. Jadi bisa niteni satu-satu. Yang terakhir, next Mas. Pak Andi, untuk sesi SPBE sampai jam 12 Pak, di 20 menit lagi. Oh iya, satu lagi. Next, selesai. Nah, ini saya pikir nilainya tinggi semua ya Pak ya. Di bagian layanan itu 45, 45, 45 dan sebagainya. Saya hanya mau melihat di sisi praktisnya aja. Ini tentang aplikasi. Ya, jadi aplikasi pusat sama aplikasi umum, aplikasi umum ya dari pusat sama aplikasi khusus yang punya Bapak sendiri. Kalau yang aplikasi umum, optimalisasinya pasti kan nggak bisa nambah fitur kan Pak ya. Tapi bagaimana supaya yang make tambah banyak. Yang make tambah banyak. Itu maksudnya ke sana. Kita lihat level 1. Ya, level 1 itu belum ada aplikasi atau sudah namun berupa informasi saja. Website. Ya, belum ada aplikasi. Jadi levelnya level informasi. Jadi masih website. Misalkan tentang perencanaan, penganggaran, itu kan SIPD dan sebagainya, Serikandi dan sebagainya. Ya, jadi belum ada aplikasi atau sudah ada namun hanya berupa informasi. Yang kedua adalah aplikasinya sudah interaktif. Situ dikatakan dalam panduannya Kemenpan sudah ada pencarian informasi, sudah bisa unduh dokumen. Ya. Kemudian aplikasi level 3 sudah transaksi, yaitu ada alur probisnya, seperti ada proses registrasi, habis registrasi terus login, validasi, baru dapat layanan. Kemudian integrasi, sudah ada API dengan OPD lain, atau mungkin kementerian pusat, seperti dengan NIK, ngecek NIK, validasi NIK, dan sebagainya. Nomor 5, sudah optimal, yaitu sudah mengevaluasi, bisa melakukan perbaikan berbentuk fitur, pemanfaatan kalau aplikasi umum dan partisipasi. Saya pikir kalau yang ini tidak begitu banyak masalah. Tinggal pakai aja aplikasi yang baik dari aplikasi umum atau yang sudah dimiliki di aplikasi pusat. Saya mau minta pendapat lagi dari provinsi deh, Pak Kiki. 5 loh Pak. Untuk indikator 45, 46, 47 itu 5 nilainya. Kira-kira yang disubmit aplikasinya apa? Sektoralnya 1, 2, dan 3. Oke. Silakan Pak Gigi. Prof. Kalvin berbagi di indikator 45, 46, 47-nya. Baik Pak. Kalau indikator itu kan berdasarkan tematik Pak ya. Tematik betul. Jadi kita tematiknya ngambilnya tematik pertama, tematik pengentasan kemiskinan. Jadi pada tematik pengentasan kemiskinan ini kami ngambil salah satunya itu dari sektor pendidikan Pak. Jadi bagaimana kita meningkatkan usia sekolah Pak minimal 12 tahun. Jadi kita mengambil aplikasi beasiswa tabung lintas. Itu yang kita masukkan di dalam indikator pengentasan kemiskinan. Pendidikan. Terus Nomor 2, daya saing ekonomi dan investasi. Jadi pada daya saing ekonomi ini kita melibatkan dari Bapenda, Disperindak, dan PTSP, Pak. Jadi PTSP ya. PTSP. Ya. Jadi bagaimana investasi. Ya, betul. Jadi aplikasi dari ketiga SKPD ini yang kita masukkan dalam bukti dukung
untuk indikator daya saing ekonomi dan investasi. Oke, yang terakhir Yang terakhir adalah kesehatan dan penurunan stunting. aplikasi apa nih Pak? Layanan kesehatan penurunan stunting kita ngambil 2 aplikasi Pak. Banyak sih sebenarnya aplikasinya Pak. Jadi kita ngambil 2 rumah sakit, jadi rumah sakit Wahab Sarani dan rumah sakit Kanujoso Pak. Oke. Yang ada di Balikpapan. Itu yang kita include-kan dalam bukti hukum tema. Oke, baik Pak. Ini penting Pak, karena provinsi sudah memilih, akan lebih baik kabupaten kota juga menyamakan, bukan berarti wajib ya Pak ya, supaya ada fase integrasinya. Karena kan nomor 5 itu kan integrasi toh Pak, nomor 4 itu kan integrasi kan. Integrasi itu kan bisa di level pusat sampai ke level provinsi. Jadi seandainya provinsi sudah mendesain pendidikan, silakan bertanya pendidikan yang mana aplikasinya, kemudian investasi yang mana, satu lagi kesehatan yang mana, akan lebih baik satu Kaltim juga memiliki perspektif yang sama, pendidikan, kesehatan, dan investasi. Sehingga nanti kita bisa satu Kaltim itu memiliki keintegrasian yang sama. Harusnya semua bisa di level 4. Ya, kalau udah level 4 kan udah mentok tuh Pak. Yang 5 kan tinggal meningkatkan partisipasi masyarakat, partisipasi warga, atau nambahin fitur. Itu dapat 5. Jadi notabene sebetulnya kalau ada keseragaman satu Kaltim ini, kita bisa sepakati di indikator 4546 sama sektornya. Sedangkan yang sektor lain kan aplikasi pusat loh Pak, itu udah given gitu kan. Kita nggak bisa cawe-cawe banyak gitu ya. Nah itu rekomnya bisa seperti itu Pak. Dalam perspektif di layanan khusus ya, layanan yang memang bukan aplikasi umum. Gitu. Oke, terima kasih dari provinsi. Ada pertanyaan lain Pak? Silakan. Ini sudah cukup tinggi-tinggi semua. Kalau bisa sih pentokin ke 5 semua Pak. Ini bisa ditarget versi 5. Kalau kita punya keintegrasian, walaupun nggak dipaksa juga ya Pak ya, disamain. Integrasinya itu yang penting bisa dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan kontak Dukcapil, dengan API dari OPD lain, atau dari provinsi. Itu yang paling gampang kan, provinsi pasti support lah. Untuk bisa mencapai level 4 kan harus ada level integrasi. Ya, harus ada keintegrasian. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan dari seluruhnya ini? Harusnya bisa 3, semua kan Bapak Ibu di 2024. Sudah clear? Barbuk-barbuknya, persepsinya sama, nyontek dari mana dalam artian positif, bisa belajar dari mana bahasanya, dari rekan-rekan yang sudah memiliki experience di tahun berikut sebelumnya yang lebih baik. Clear ya Pak ya? Oke. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka saya akan masuk ke satu sesi yang cuma 2 slide aja saya punya, yaitu inginnya Provinsi Kaltim memiliki atau menuju Smart Province di tahun 2025, seperti disampaikan Pak Kadis kemarin. Ya. Ini hanya akan jadi mimpi kalau nggak disupport oleh kabupaten kota dalam perspektif Smart City. Itu aja. Nah, tentu saya tidak akan banyak teori, kemarin sudah disampaikan sama Ibu Dwi dari Kominfo, ya. Tapi yang kita mesti pahami adalah Smart Province itu sudut pandangnya adalah sinergi antar Smart City, ya, dalam hal yang sama. Ya. Fokusnya di mana, gitu ya. Karena peran provinsi kan tentu Kombinwas, koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten kota. Sama juga dalam sisi Smart City-nya. Nah, apa yang kita mau dapat di sesi terakhir ini adalah keinginan dari kabupaten kota mengambil dimensi yang mana. Bebas saja Bapak Ibu, nanti kita berharap dari 10 ini akan memilih satu dimensi. Walaupun nanti akan diolah lagi ya oleh provinsi ya. Tapi minimal hari ini provinsi sudah memegang data kasar, nanti akan di-follow up lagi. Keinginan dari masing-masing kabupaten kota, Smart City-nya mengambil dimensi yang mana, yang menurut Bapak paling gue banget gitu lah, paling saya banget, ya, paling Samarinda banget, paling
penajam banget, paling kukar banget ya, sesuai dengan problem dan opportunity di tempat Bapak. Next, Mas. Ini pilihannya. Kira-kira Pak, kalau Bapak disuruh berinovasi, dipilih nih, milih nih. Ini yang akan kita minta pertanyaan satu. Di Samarinda, dari 6 pilihan ini, tentu kan yang paling mengerti masalah di tempat Samarinda ya orang Samarinda lah. Yang paling mengerti opportunity atau peluang di Samarinda ya pasti orang Samarinda. Banyak banget kan Pak yang problemnya mungkin. Opportunity-nya banyak juga. Ya. Tapi kita harus membagi inovasi itu dari 6 dimensi ini. Tentu yang mesti kita inovasikan adalah hal yang paling menjengkelin, Pak. Sampahku banyak banget ya. Sudah, berarti inovasi di sampah. Pengangguranku banyak banget ya. Ya sudah, kita mengambil smart environment. Wih, aku punya derawan yang keren. Nah, sudah, aku ngambil smart branding aja. Gitu ya. Jadi, masing-masing kabupaten kota silakan memilih problem atau opportunity yang bisa menjadi inovasi paling, bahasanya quick win ya, kalau di Bu Dewi kemarin, paling menjadi aku banget dalam perspektif problem atau masalah. Sudah mengerti semua kira-kira? Sedikit banyak? Sudah dari tahun berapa nih ya? 2017 ya? 2018, 2017 ya? Kominfo menggunakan 6 dimensi. Ya, ini harusnya Bapeda sebetulnya, karena smart city itu ada di relate ke perencanaan. Ya, Kominfo kok bisa ya? Karena pendekatannya inovasi selalu ke teknologi, padahal inovasi tidak harus selalu teknologi, Pak. Jadi mana ya? Saya Surakarta itu pernah Bapedanya ke tempat saya. Pengen membuat RPJMD berbasis smart city. Ya. Jadi kalau udah RPJMD besok ini kita dapat pemimpin baru semua, dibangun base smart city, berarti tidak perlu mencocokkan antara program smart city dan RPJMD. Kalau sekarang kan Bapak masih ada tahapan menggabungkan program smart city dengan RPJMD karena nggak selaras toh. Butuh cantolan gitu kan istilahnya, butuh cantolan. Tapi kalau dari start point ngebikin RPJMD sudah berbasis smart city Bapedanya, maka kita sudah running pakai smart city dari nol. Bukan di tengah jalan terus dipas-pasin. Oh program ini bisa nih pakai inovasi ini, oh program ini kan itu yang terjadi sekarang. Ya. Tapi nggak apa-apa, itu proses. Sama seperti SBY, jadi dulu itu kita berproses ke lebih baik. Smart living, Bapak bisa baca di sana kaitannya dengan masalah tempat tinggal, tata ruang, ya ke sana. Smart ekonomi lebih ke sisi investasi, bagaimana kita bisa meningkatkan APBD kita. Smart branding, bagaimana kita mengoptimalkan potensi pariwisata tempat kita. Smart governance adalah bagaimana kita, ini SBY salah satunya di situ, tata kelola pemerintahan kita dibenerin, ya masalah internal ASN. Smart environment, lingkungan, carbon capture dan sebagainya. Kemudian smart society, bagaimana urusan sosial, budaya, tentang pendidikan, kesehatan itu bisa dibaca di sini semua. Ya, ini yang kita bisa sampaikan. Next satu lagi sebelum kita pilih. Nah ini Pak, yang mesti kita pahami bersama, penyelenggara smart city, ya penyelenggara smart city adalah Bapak Ibu semua. Tidak cuma Kominfo maksud saya, tapi ASN. ASN harus punya mindset inovasi. Smart city itu intinya cuma dua, Pak. Inovasi dan kolaborasi. Jangan kerja sendiri. Jadi kalau Bapak kalau masih ingat smart city nih, masih ingat smart city, dulu ada Pokja. Masih ingat nggak, Pak? Pokja Smart Environment, Pokja Smart Branding, Pokja Smart Ekonomi. Jadi tidak ada lagi OPD yang perintil-perintil sendiri-sendiri, tapi semua bekerja dalam lingkup Pokja. Itu maunya Smart City, Pak, sebetulnya. Setiap Pokja menghasilkan inovasi. Dan yang paling penting adalah tujuannya adalah warga kita menjadi smart people. Ya, jadi ASN-nya dulu benar, program kerjanya inovatif kolaboratif, endingnya nanti adalah masyarakat kita menjadi cerdas. Itu esensi dari smart city yang in practice. Oke. Sesi terakhir, Pak.
kita mau minta pendapat back satu slide Pak. Mas, back satu slide. Setiap kabupaten kota memilih, walaupun sekarang mungkin nggak ada PIC-nya, nggak ada bapaknya, nggak apa-apa. Sepemahaman Bapak Ibu yang hadir, minimal kita bisa mencatat ya, sebagai nanti kita follow up. Samarinda milih yang mana dari 6 dimensi ini untuk menjadi unggulan dari Samarinda. Balikpapan milih yang mana? Perhatikan problem dan opportunity di tempat Bapak sendiri. Aku punya masalah sampah. Oh, sudah, smart environment. Aku punya masalah pengangguran. Ya sudah, berarti aku smart society. Saya punya objek wisata yang cantik banget. Peluangnya gede banget di tempatku. Ya sudah, aku smart branding. Aku punya masalah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, smart ini dan sebagainya. Bisa Bapak Ibu sekalian? Sambil kita catat, nanti akan ada follow up lagi dari Provinsi Kaltim, Pemprov, untuk menindaklanjuti dalam perencanaan Smart Province 2025 Provinsi Kaltim. Kita mulai, Pak. Silakan Pak Ladi. Dari mulai dulu, milihnya yang mana? Kayaknya kalau tadi kan kita pertama dari belakang dulu ya, dari belakangnya Pak ya. Yang Silakan. tadi PPU berarti PPU dulu deh. PPU memilih smart apa sebagai silakan. andalannya PPU? Salah nggak apa-apa, tapi minimal yang kenal Bapak adalah Bapak sendiri kan. Kalau saya juga nggak kenal problem apa yang ada di PPU, opportunity apa yang ada di PPU. Silakan Pak. Milih yang mana? Satu. Tadi sempat kabupaten bisa oke bersama. Silakan di PPU deh. Ada? Ya dulu pindah. Mungkin sambil menunggu kalau belum ada jawaban mungkin pasir dulu pasir. Selanjutnya pasir. Oh, makasih. Silakan pasir. Jadi dipilih kira-kira yang pengen lebih menonjol gitu Pak ya. Ya, berbasis problem dan opportunity di daerah masing-masing. Jadi solusi yang ingin cepat tercapai seperti itu. Karena Smart Province akan dibangun oleh Smart City. Silakan pasir. Baik, terima kasih Pak. Langsung saja dan kembali saya Pak Yamin. Salah satu PR terbesar kami sebenarnya saat ini yang sedang ditangani saya Pak Mulyadi. Oke, Pak. Oke. Saat ini adalah tentang pengumpulan satu data kabupaten. Satu data. Oke. Yang lebih kami fokuskan saat ini adalah kemarin berdasarkan rapat koordinasi dengan Bapak Bupati, kita saat ini Kabupaten Pasir masuk di dalam kemiskinan ekstrim. Oke. Padahal kenyataannya tidak seperti itu di kabupaten. Jadi kemarin Pak Bupati menyiratkan ke kami di Kominfo, kelihatannya ada kesalahan dalam penginputan data ini kata beliau. Jadi kami pada tahun ini diminta beliau untuk membuat salah satunya adalah pembuatan aplikasi kemiskinan dan stunting. Aplikasi kemiskinan dan stunting Ya. itu masuk ke society, Pak. Society, nggih. Iya. Nah, cuman kami memperoleh peluang dari kemarin saya ngomong ke Living ya. Oke. kemarin itu saya ngomong ke provinsi Diskominfo Provinsi Kaltim bahwa provinsi kan kemarin itu tahun lalu kalau tidak salah Pak Ferry itu membangun sebuah aplikasi kemiskinan dan stunting, yaitu namanya aplikasi Senada. Dan lumayan nilainya pada saat itu diberitahu ke kami. Jadi opportunity-nya daripada kami Kabupaten Pasir membangun aplikasi sendiri, menurut saya kan, di sana kami ikut aja menggunakan karena datanya juga data dari kabupaten seperti itu Pak. Nah, jadi saat ini dan kemarin itu sudah ada jawabannya bahwa hanya untuk sementara waktu hanya untuk OPD di provinsi.
kami masih membuka kemungkinan, masih punya harapan siapa tahu bisa gitu. Daripada masing-masing kabupaten kota membuat aplikasi kemiskinan dan stunting sendiri-sendiri, padahal aplikasi Senada itu basis datanya adalah dari perangkat daerah di kabupaten, mengambil data dari kabupaten, mungkin bisa dibuka peluang. Tapi jadi kembali lagi ke pembahasan smart city, fokus kami saat ini ada perbaikan data khususnya untuk kemiskinan dan stunting, Pak. Mungkin di smart living ya, Pak, ya, atau society ya. Ya, sebetulnya ada dua, kalau Bapak cerita tadi, kalau perbaikan data itu ada di smart governance. Ya, tapi kalau Bapak mengentaskan stunting dan miskin ekstrim, ya kan, itu ada di living. Kira-kira yang mana, Pak, fokusnya? Yang menjadi gini, karena kita perlu begini, Pak. Saya sakit kepala nih, Pak. Sakit kepala itu kan hanya gejala, Pak. Saya mungkin minum Panadol sembuh. Tapi masalahnya saya adalah saya belum makan, Pak. Jadi yang diobatin adalah karena saya lapar. Jadi masalahnya adalah lapar menyebabkan saya sakit kepala. Sehingga obat yang saya telan harusnya makan. Kalau saya minum Panadol dan belum makan, tetap sakit kepala, Pak, habis itu, Pak. Nah, kira-kira Smart branding tadi. apa namanya? Main problemnya apa? Pain point, kalau bahasa kerennya itu namanya pain point. Kalau dalam lingkup kabupaten sih Pak, fokusnya memang sesuai dengan arahan dari pusat keuangan kan ada kemiskinan, pengentasan stunting, kemudian ketenaga kerjaan kalau tidak salah. Jadi memang yang dibebankan kami Dinas Kominfo adalah perbaikan data kemiskinan dan stunting. Tetapi kalau dalam lingkup kabupaten itu adalah pengentasan kemiskinan dan perbaikan stunting. Oke. Mungkin seperti itu Pak. Living ya, Pak ya? Living. Oke. Oke, terima kasih Pak. Pasar ya ke smart living, ada aspek kesehatan di sana. Oke, sebagai pilihan saja. Oke, yang lain silakan Bapak. Selanjutnya mungkin dari Kutai Barat. Kutai Barat mau ngambil problem atau mengambil opportunity bebas. Bisa dari pendekatan opportunity, bisa pendekatan problem, akhirnya aku smart branding. Misalkan. Silakan. Base problem atau base opportunity? Mungkin kita lebih ke base problemnya, Pak. Izin. Ya. Oh ya, oke. Ya, gimana Bu? Kalau prediksi kami untuk smart city, ini kita lebih mengambil komponen smart living dari base problemnya, karena Kutai Barat itu punya masalah di ruang, Pak. Di ruang, wilayah kita itu sudah 30% sudah setiap detiknya berpacu dengan alih fungsi. 30% sudah konsesi, sudah dikuasai konsesi, lalu kemudian kita punya mandatori sebagai mitra IKN penyangga pangan, sehingga ruang ini harus diamankan sejak sekarang untuk mengembangkan kemandirian ekonomi di Kubar, sehingga tahap awal kita harus masuk ke smart living dulu Pak, utamanya untuk pembangunan fasilitas wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Dan juga bergandengan dengan smart governance kayaknya Pak. Ya, pasti. Oke, baik, terima kasih. Smart living. Next, Pak. Selanjutnya Saya langsung. Kutai Timur. Ya, boleh. Kutai Timur. Putin sebutkan base problem atau base opportunity, bebas saja. Problemnya apa, opportunity apa. Nah, ini nanti akan menjadi inputan smart province-nya. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin terkait dengan smart city, kami ini termasuk salah satu 100 kota yang Pertama ya. pertama kemarin. Terima kasih pertama. Ya Pak. Kebetulan kami kemarin Pak terkait dengan quick win kami itu ada terkait dengan smart governance itu integrasi satu data dengan JIGD Pak. Kemudian untuk smart branding kami kemarin quick winnya Pripap Mentoko Pak, yaitu yang di Kutai Timur terkait dengan orang hutan itu Pak. Iya. Kemudian smart ekonomi itu elektronik SPPT
TPD itu terkait dengan aplikasi dengan yang terintegrasi dengan PAD, Pak. Kemudian di Smart Society itu kami cap jempol, jemput yang anak-anak itu sekolah itu, Pak. Kemudian Smart Living-nya kami Integrated Garden, yang mana di Bukit Pelangi itu ada beberapa taman yang terintegrasi, Pak. Kemudian untuk Smart Environment kami bank sampah, Pak. Iya. Dan kami untuk terkait dengan permasalahan tadi, Pak, kami indikator makro kami itu tingkat kemiskinan kami cukup tinggi, Pak, 9,28. Kemudian tingkat pengangguran terbuka, mungkin kemudian permasalahan juga terkait sampah, Pak, karena permasalahan kota besar itu rata-rata di penanganan sampah, Pak. Jadi mungkin kami lebih untuk spesifikasi untuk menunjang Smart City Provinsi ini mungkin kami lebih ke Smart Living, Pak. Smart living ya Pak? Iya, Pak. Dengan Smart Living dan Society. smart living ya. Oke. Kalau living terkait sampah tadi, kemudian society terkait dengan penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, Pak. Oke. Nah, terima kasih, Pak, itu. Oke, baik. Kita tetap ya. Baik, berikutnya Tata negara. Bukar ambil dimensi mana problem atau opportunity. Kita mau lihat mana yang ngambil problem, mana yang ngambil opportunity. Jadi smart city itu sederhana. Bapak menilai diri Bapak sendiri, kabupatennya mana, melihat masalah atau melihat opportunity. Kadang kalau kita melihat sampah itu adalah masalah karena bau kotor gitu ya. Tapi kalau ada lagi melihat sampah ini opportunity nih, bisa jadi kompos, bisa jadi apa, itu kan masalah dua sudut pandang aja. Contohnya seperti itu. Tapi silakan Bapak Ibu mengambil perspektif apa dan mengambil dimensi yang mana. Silakan bukan. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bukar dari 6 ya, ada 6 smart, dari smart living, smart economy, smart branding, smart governance, smart empowerment, dan smart society. Ya, ini semua sudah ada di Bukar, Pak. Cuman yang saya garis bawah di sini menjadi masalah sekarang adalah satu, sampah ya, sampah. Jadi sampah ini kehadiran sampah yang tiap hari semakin bertambah, kemudian juga tempatnya yang penampungannya sudah tidak memadai lagi. Jadi TPA di tempat kami, khususnya di kabupaten itu mungkin tinggal 2 tahun lagi Penuh ya Pak? penuh, Pak. Jadi karena itu perlu ya mungkin perlu untuk mengambil lokasi yang lama atau membuat lokasi TPA yang baru. Tapi kalau yang lama diupdate, saya kira tidak terlalu ini lagi visible ya. Tapi yang baik adalah mencari tempat yang baru untuk mencari tempat pembuangan sampah. Oke. Yang kedua adalah yang jadi salah satu unggulan kita adalah di bidang pariwisata, Pak. Itu berarti opportunity ya? Opportunity. Jadi opportunity ini mungkin masuk di smart branding ya, smart branding. Jadi opportunity kita adalah seperti halnya dari Balikpapan ataupun daerah lain yang berbatasan dengan lokasi IKN, Pak. Jadi banyak wisata-wisata yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara ini yang bisa dikembangkan ataupun yang bisa ya pokoknya dikembangkan lah atau ditingkatkan ininya pariwisataannya gitu. Karena dalam pariwisata itu ada 3A atau apa ya, ada akomodasi, ada atraksi, dan satunya
sarana prasarana itu. Nah itu. Dan selanjutnya kan dari pariwisata ini dalam menyambut IKN perlu dari sekian juta rencana PNS yang mau masuk ke tempat IKN ya pasti perlu healing nanti dalam pekan-pekan tertentu. Jadi itu kalau yang terdekat ya salah satunya adalah ke Kuparin. Jadi kita ada dua tujuan yang nanti mau ini kan ditingkatkan itu smart environment dalam hal ini masalah sampah. Yang kedua adalah smart building yaitu ke pariwisata. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak. Smart environment untuk problem, smart branding untuk opportunity. Oke, next. Selanjutnya mungkin dari Mahulu. Ya, silakan Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih, mohon izin. Dari Mahulu, ini juga ada dua sih Pak, best problem dan best opportunity-nya. Nah, kalau di Mahulu sendiri, saya bisa untuk saat ini, opportunity-nya itu lebih ke smart society Pak. Karena di Mahulu ada kebudayaan-kebudayaan yang dilakukan tiap tahun itu ada prosesi Nugal namanya, kemudian ada juga prosesi Hudok setiap tahun kali. Itu merupakan suatu opportunity yang ada di Bangkamulu. Ya. Kemudian base problem kami adalah Sorry Pak, opportunity-nya untuk menjadi wisatawan atau untuk ini Pak, kebudayaan yang ada di sana, terus kemudian di komunitasnya di sana juga ada dibentuk Pokdarwis itu Pak, kelompok sadar wisata. berarti masuk ke smart branding dong Pak? Ya, nah Betul. ini di problemnya smart branding ini kami masih kesulitan untuk melakukan brandingan Pak, memberikan informasi keluar seperti apa itu yang jadi masalah. Oke, di opportunity tadi kebudayaannya kami memiliki problemnya di smart brandingnya. Betul. Nah, seperti itu sih Pak. Ya. Itu aja. Oke, baik, terima kasih Pak. Berarti konteksnya ke smart branding untuk karena memiliki kebudayaan yang unik, yang menarik gitu ya Pak ya. Situ, tetapi dari sisi aspek branding belum ada fasilitas yang menuju ke sana, belum dipublikasikan bahwa ada hal yang menarik itu, gitu ya Pak ya. Tapi kira-kira Smart City-nya akan mengarah ke inovasi smart branding kalau versi Mahakam Oke, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya PPU tadi sudah ya, belum ya tadi PPU ya. PPU kalau nggak Samarinda sama Oh iya, Samarinda itu ya, Samarinda Berau kan juga lebih cepat. Samarinda silakan. Untuk Samarinda, kita untuk baik practice-nya mungkin kita memulai dari problem yang ada di Samarinda. Jadi Samarinda ini sebagai suatu kota jasa dan perdagangan Pak. Jadi orang untuk berkunjung ke Samarinda atau berkunjung ke suatu tempat biasanya melihat destinasi wisatanya apa. Sementara Samarinda masih sedikit banget destinasi wisata. Terutama kami dengan pemimpin kami yang ada sekarang, Bapak Wali Kota Pak Andi Harun, itu beliau memulai pembangunan yang signifikan di Kota Samarinda, termasuk insya Allah di tahun ini kita ada membangun satu kawasan yang terintegrasi, yaitu Citra Niaga, Pasar Pagi, dan masjid Masjid Raya. Insya Allah itu menjadi satu kawasan yang terintegrasi, Pak. Jadi kita juga ada proyek sampai 2030 namanya Teras Samarinda. Itu menjadi satu kawasan yang terintegrasi. Jadi pembangunan itu akan memperkuat branding Kota Samarinda. Orang akan lebih mengenal Kota Samarinda dengan pembangunan, apalagi kawasan Citra Niaga itu dulunya adalah suatu kawasan yang mengintegrasikan semua layanan kumuh menjadi kawasan perekonomian Kota Samarinda. Bahkan dulu kita
sempat mendapatkan penghargaan Aga Khan Award di tahun kalau tidak salah 1980-an gitu. Akhirnya tahun 2017 kemarin Samarinda termasuk salah satu 25 kabupaten kota yang menuju 100 smart city. Quick win kami ada revitalisasi Citra Niaga dan ini adalah keberlanjutannya, Pak. Jadi Smart ekonomi ya Pak ya. kami sih inginnya branding. Jadi orang kawasan yang terintegrasi itu merupakan kawasan nanti untuk destinasi wisata Kota Samarinda. Jadi dari kawasan yang terintegrasi ini semua pilar yang ada di Smart City nanti terkonek ke sana semua. Termasuk Smart City-nya, Smart Environment, Smart Government-nya nanti kita masukkan di situ semuanya. Jadi yang akan kita bangun infrastruktur termasuk di kawasan kita ada namanya di situ kawasan Sungai Karangmumus. Itu sudah menjadi target kami, nanti akan ada revitalisasi di kawasan itu. Tahun ini juga insya Allah kita akan memasang pintu air di kawasan Karangmumus yang berfungsi untuk buka tutup di Karangmumus itu, dan di sepanjang pinggiran sungai itu warganya akan kita pindahkan ke tempat yang lebih layak lagi. Jadi mungkin kita akan menuju destinasi wisata untuk Samarinda melalui smart branding. Mungkin seperti itu. Smart branding ya Pak ya. Sebelahnya lagi. Betul. Bro sekalian. Bro silakan. Izin Pak, Smart branding ya Samarinda tadi ya. Makasih Pak. izin Pak, perahu kami langsung saja Pak, tidak usah panjang lebar. Tentu kita sudah tahu semua bahwa perahu pasti smart branding Pak. Dengan terkenalnya perahu adalah objek wisata yang sudah dikenal dari mancanegara. Kami sudah pasti mengambil smart branding Pak. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Balikpapan. Balikpapan lagi Pak. Balikpapan To the point ya, Bu Rahmat. Kalau Balikpapan Pak, terkenalnya kami ini dengan smart environment Pak. Iya, pengelolaan sampah dan kota bersih. Iya. Smart environment untuk Balikpapan. Baik. Terima kasih. selanjutnya Bontang terakhir ya. Bontang sama PPU belum? Iya, PPU belum. Bontang sama PPU sekarang. Bontang, monggo Pak. Bontang dulu mungkin. Kalau untuk Bontang sendiri Pak, langsung saja kita ada dua sebenarnya Pak. Jadi Kota Bontang dulu sama seperti Berau Pak. Ada wisata kami yang di laut. Hanya karena sudah diambil kewenangannya oleh provinsi, jadi kami bikin di branding baru itu melaksanakan event untuk mengundang turis-turis. Pada tahun kemarin itu kami ngambil 77 event, Pak. Jadi biasanya kami tingkatkan dengan ulang tahun Indonesia eventnya. Jadi eventnya dari laut kami pindahkan ke darat. Jadi karena memang tidak bisa menarik wisata dari laut, kami coba nge-branding kota melalui event yang ada di darat. Terus kami ada di Smart Living Pak, program juga di Kota Bontang sendiri banyak perkampungan di daerah pesisir dan di laut Pak, yang posisinya memang lumayan jauh Pak, berapa belas kilometer dari darat. Itu kami coba memberikan fasilitas free wifi Pak. Jadi free wifi-nya selain di daerah pesisir dan di laut, free wifi-nya juga sampai di taman kota dan beberapa area publik. Saat ini sih proses Pak berjalan, cuma yang sudah terpasang di 724 titik Pak. Sekian. Jadi anggarannya mau apa? Branding atau living? Branding? Bontang smart branding. Dua sih Pak, mungkin antara branding, living. Cuma kalau mau pilih, kita di branding living sih Pak. Mungkin agak bingung nih karena
Eh, Nggak, biar kita punya mindset bahwa kalau berdoa tadi udah clear gitu. Oke. Oh, boleh Pak, kita tentang ambil berdoa. di living saja Pak. Karena Living. lebih gampang mengontrolnya mungkin Pak sebenarnya. Oke. Ya. Smart living untuk Bontang. Oke, terakhir PPU kali itu. PPU yang silakan terakhir nih Tadi sebelum kita yang tadinya yang pertama. Ya, Jin, mungkin smart branding dan smart ekonomi, Pak. Smart branding. Iya, Ada smart potensi branding. wisata di Potensi PPU. wisatanya banyak, Pak. Cuma mungkin belum terlalu orang banyak tahu kan anunya wisatanya di Penajam. Oke. Kalau smart ekonomi, kebetulan setiap malam minggu kami mengadakan pentas seni, Pak. Seluruh OPD. Itu juga membangun pendapatan buat UMKM di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Pak. Oke. Ah, ah. Oke, branding atau ekonomi kalau dipilih lebih bobot yang mana? Dua-duanya opportunity. Iya, tuh. Ekonomi, Pak. Ekonomi. Pentas seni Oke, meningkatkan karena menggerakkan ekonomi Iya. lokal ya, Iya, dengan UMKM tadi ya. UMKM, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Siap, Pak. Oke, ini sudah terkumpul seluruhnya ya Pak ya. Apa namanya? Smart City yang akan menjadi fondasi awal Smart Province yang kita mau bangun di Provinsi Kaltim. Saya pikir dari saya cukup Pak memberikan kolaborasi antar kabupaten kota, inklusivitas tadi bisa kali ya 3 koma Pak. 2024 tadi trik-triknya sudah ada dan juga bahan hari ini akan diolah lebih lanjut untuk membangun Smart City. Oke, demikian dari saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, semoga bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak. Oke, Terima silakan. kasih, Pak. Oh ya, Mas Kiki silakan dulu. Ada mau tambahan? Silakan, Pak Gigi. Izin Pak Andi, mungkin bisa dikasih pandangan Pak terkait tadi salah satu contohnya tadi smart environment yang diajukan oleh Balikpapan mengenai pengolahan sampah ya, Pak ya. Jadi kalau dari pandangan kami smart province itu bagaimana kami mengkonektivitaskan antar daerah. Jadi kalau bisa nih mumpung ada Pak Luhut dari Bapeda, mungkin nanti ada TPA terpusat Pak di daerah Samboja. Jadi misalnya nanti dari Kukar fokus dalam pengelolaan sampah yang cerdas, Balikpapan dengan wilayah yang kecil kita bisa geser Pak pengelolaan sampahnya, kita geser ke misalnya ke wilayah Samboja yang bekas-bekas tambang gitu. Jadi nanti bergeser gitu Pak. Jadi bagaimana nanti kewilayahan itu konektivitasnya permasalahannya kita kelola satu kesatuan gitu Pak. Jadi kalau nanti bisa bukan fokus pada pengelolaan sampah yang cerdas, Balikpapan kita geser pada smart ekonominya karena dia konektivitas lalu lintas antar kabupaten kota biasa. Jadi kalau kayak Samarinda kita juga ingin fokus kalau bisa tingkatkan smart ekonominya Pak. Jadi dari sisi provinsi nanti kita bisa membantu membangun infrastrukturnya Pak. Gitu. Bagaimana lalu lintas orang itu bergeraknya itu lebih fleksibel di antar kota, termasuk Bontang. Jadi kalau Bontang nanti kita bisa konektivitas antar dari Sekambing sampai ke kota Bontang sampai ke Sengatannya itu lalu lintas orang itu bisa lebih dekat ke Bontang, lebih simpel ke Bontang gitu Pak. Jadi kalau secara geografis dia dari Simpang 3 Bontang tidak langsung ke Samarinda bisa mampir ke Bontang. Nanti kami dari provinsi membantu dari sisi apanya gitu Pak supaya nanti smart ekonominya Bontang juga ikut naik pada saat pergerakan orang lebih mudah ke Bontang. Jadi maksud kami itu dari sudut pandang kami Pak dalam membangun smart province itu seperti itu gitu Pak. Jadi misalnya nanti yang di Mahulu maupun di Kukang nanti punya kemampuan membangun smart pertanian gitu Pak misalnya. Jadi kita akan membantu membangun infrastruktur untuk membangun smart pertanian. Jadi kalau kayak di Kaubun kita udah bangun bendungan gitu. Jadi bagaimana meningkatkan selain pengelolaan pertanian secara cerdas, jadi kita ikut membangun infrastrukturnya di sisi itu Pak. Jadi maksudnya kolaborasi kami yang membantu mengkoordinasikan kolaborasi smart-smartnya itu seperti itu Pak kalau dari sudut pandang kami provinsi.
Mungkin begitu Pak. Ini yang akan segera ditindaklanjuti karena pastinya kan Smart City punya sudut pandang sendiri berbasis problem dan opportunity. Kemudian provinsi punya peran sebagai koordinator, pengawas dan pembinaan terhadap apa yang bisa dioptimalkan di kawasan. Tentu setelah ini harus ada tindak lanjut lagi untuk memastikan skenario grand design smart province-nya seperti apa. Tetapi yang pasti smart province harus berdaya guna untuk bisa menyelesaikan masalah di wilayah itu atau mengoptimalkan opportunity di wilayah itu. Itu adalah menjadi substansi dari smart province. Orkestratornya adalah smart province. Gitu ya Pak ya, supaya semua bersinergi satu dengan yang lain. Oke, baik, saya kembalikan ke moderator. Moga Pak. Baik, terima kasih Pak. Inti dari 2 hari ini sebenarnya dari pembahasan SPBE dan Smart City itu sebenarnya adalah kolaborasi dan tim yang sama-sama ya. Jadi mungkin kita sepakat kita akan sama-sama kolaborasi mulai dari Taufal ini gitu, kita sama-sama bantu gitu satu sama lain, kemudian nanti kita di tingkat selanjutnya kita kolaborasi di Smart Province. Sebelum ditutup saya kasih pantun lagi, mumpung ada yang sudah buatkan. Ikan mujair, ikan lele enak dimakan di hari raya. Mari tingkatkan indeks SPBE agar Kaltim semakin berjaya. Ini bukan saya yang bikinnya, ada timnya di sini yang bikin. Jangan minta ke saya pokoknya. Ada satu lagi, duduk semeja dengan mantan. Sarapan berdua, sepiring gado-gado. Dari Jogja ke Kalimantan, terima kasih Pak Andi dari Ixindo. Baik, terima kasih. Saya Ferdinand Yulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oh kita foto sama Pak Andi kan di depan. Iya, boleh. Siap, baik. Terima kasih Bapak Ferdinand dan juga tentunya Pak Andi. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Dan tentunya untuk Bapak Ibu semua yang sudah tentunya menjalani 2 hari ini.